mulai dari bawah sampai dengan atas. Apa isu yang dikemukakan dari dosen, dan akhirnya kita putuskan di rapat senat SAU. Berdiskusilah seluruh pimpinan, keinginannya seperti apa untuk kita putuskan. Dan baru itu kita ajukan, saya sebut mekanismenya, ajukan ke Majelis Wali Amanat. Ya, apakah boleh seperti ini atau tidak? Selama ini tidak ada itu. Jadi there is no communication antara pimpinan tertinggi dengan yang bawah. Jadi dekan pun kadang-kadang tidak diajak. Beberapa dekan saya tanya juga, ada komunikasi enggak waktu menetapkan remunerasi 0,1, 0,2, 0,3. Nah, jadi itu yang menghambat sebenarnya. Pada saat uangnya sedikit, 0,nya jadi turun. Uangnya banyak, 0,nya naik. Ya begitu-begitu. Dan yang terakhir, saya kira semua itu harus bekerja sama, Pak. Nah, tidak mungkin itu dapat diselesaikan oleh satu orang rektor. Nah, ini yang saya mau ungkapkan yang terakhir. Semua dekan, seluruh stakeholder kita harus saling membantu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini, estafet kepemimpinan di Universitas Syah Koala atau USK Banda Aceh memasuki babak baru. Senin 9 Maret 2026 menandai pelantikan Profesor Mirza Tabrani sebagai rektor ke-12 kampus tersebut oleh Majelis Wali Amanat di kampus Darussalam. Prof. Mirza menggantikan sektor sebelumnya, Marwan, setelah memenangkan pemilihan rektor periode 2026 hingga 2031 dengan perolehan 13 suara dari total 19 suara sah. Dua pesaingnya memperoleh suara jauh lebih sedikit. Agus Sapti meraih 5 suara, sementara petahana Marwan hanya mendapatkan 1 suara. Kemenangan telak itu menandai perubahan arah kepemimpinan di kampus terbesar di Aceh tersebut. Selain itu, pemilihan ini juga menjadi pertama sejak USK berstatus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum atau PTNBH yang diajukan melalui mekanisme Majelis Wali Amanat. Namun demikian, kemenangan dalam kontestasi akademik hanyalah awal. Tantangan sesungguhnya adalah mewujudkan janji perubahan yang disampaikan Mirza selama proses pemilihan. Mirza Tabrani bukanlah sosok baru di lingkungan USK. Pria kelahiran tahun 1967 ini merupakan akademisi yang hampir seluruh perjalanan karirnya ditempa di universitas tersebut. Ia menempuh pendidikan sarjana ekonomi di USK sebelum melanjutkan studi Master of Business Administration atau MBA dan Doctor of Business Administration di Universiti Kebangsaan Malaysia. Di lingkungan kampus, ia dikenal menjadi dosen pada Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan bidang keahliannya berada pada pemasaran, perilaku konsumen, serta pengembangan produk baru dalam dunia bisnis. Beberapa karya ilmiahnya menyoroti isu loyalitas nasabah, hubungan kepercayaan dalam perbankan syariah, serta strategi pemasaran jasa. Penelitiannya dipublikasikan di berbagai jurnal internasional termasuk International Journal of Bank Marketing. Selain aktivitas akademik, Mirza juga aktif dalam organisasi profesi. Ia pernah memimpin Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Aceh, serta menjadi pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia di lingkungan kampus. Karir administratif Mirza di Universitas Syah Koala terbilang panjang. Salah satu posisi strategis yang pernah diembannya adalah menjadi dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam periode kepemimpinannya di fakultas tersebut, ia dikenal mendorong sejumlah agenda penting, antara lain peningkatan akreditasi program studi, penguatan riset dosen, kerjasama dengan sektor industri, serta perluasan jejaring akademik internasional. Pendekatan manajerialnya kerap disebut sebagai campuran akademik dan kewirausahaan. Artinya, universitas didorong untuk lebih dekat dengan kebutuhan ekonomi dan dunia industri. Gagasan ini kemudian menjadi salah satu fondasi utama visi kepemimpinannya saat maju sebagai calon rektor. Dalam berbagai forum debat calon rektor, Mirza mengkritik sejumlah persoalan yang menurutnya masih menjadi hambatan bagi kemajuan universitas. Menurutnya, universitas harus bertransformasi dari sekedar institusi pendidikan menjadi pusat inovasi dan penggerak pembangunan daerah. Karena itu, ia menawarkan sejumlah agenda strategis. Pertama, transformasi riset dan reputasi global. Mirza menargetkan peningkatan kualitas produksi ilmiah internasional serta memperluas kolaborasi riset global. Menurutnya, reputasi universitas modern tidak hanya ditentukan oleh jumlah mahasiswa, tetapi juga oleh pengaruh riset terhadap masyarakat dan dunia akademik internasional. Yang kedua, reformasi tata kelola kampus. Mirza menilai birokrasi perguruan tinggi seringkali terlalu lambat dan berbelit. Karena itu, ia menjanjikan sistem administrasi yang jauh lebih transparan, digital, dan akuntabel.
Langkah ini termasuk digitalisasi layanan akademik serta penguatan sistem pengawasan internal. Yang ketiga, kampus yang terhubung dengan industri. Mirza berulang kali menekankan pentingnya konsep triple helix atau kolaborasi antara kampus, industri, dan pemerintahan. Ia juga mengatakan bahwa USK harus menjadi pusat inovasi yang mampu melahirkan produk riset yang dapat dimanfaatkan oleh industri maupun pemerintah daerah. Keempat, penguatan ekonomi inovasi mahasiswa. Ia mendorong lahirnya lebih banyak startup mahasiswa melalui inkubator bisnis kampus. Universitas tidak boleh hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga inovator dan pencipta lapangan kerja, ujarnya dalam salah satu forum pemaparan visi. Kelima, internasionalisasi kampus. Mirza menargetkan peningkatan mobilitas mahasiswa dan dosen melalui program pertukaran internasional, joint research, dan dual degree. Ambisi jangka panjangnya adalah membawa USK masuk dalam pengaruh jaringan universitas berpengaruh di kawasan Asia. Sejak berstatus PTNBH, mekanisme pemilihan rektor berada di tangan Majelis Wali Amanat. Sistem ini dianggap memiliki ruang besar untuk representasi berbagai unsur seperti akademisi, pemerintah, dan tokoh masyarakat. Karena itu, kemenangan Mirza yang cukup telak menunjukkan dukungan kuat dari anggota majelis. Namun, di balik kemenangan tersebut, sejumlah kalangan kampus mengingatkan bahwa tantangan USK tidaklah ringan. Isu seperti peningkatan kualitas riset, transparansi pengelolaan anggaran, hingga daya saing global universitas menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani. Seorang dosen muda di USK mengatakan kini sivitas akademika menunggu pembuktian dari realisasi yang disampaikan saat debat calon rektor. Harapan kami dan masyarakat Aceh tentunya kepemimpinan Prof. Mirza benar-benar cakap serupa bikin. Apa yang disampaikan saat debat calon rektor harus diwujudkan, ujarnya. Sebagai rektor ke-12 dalam sejarah Universitas Syah Kuala, kini Mirza memikul ekspektasi besar. Bukan hanya dari kalangan kampus, tapi juga dari kalangan masyarakat Aceh. Pertanyaannya kemudian, apakah visi transformasi yang ia tawarkan benar-benar mampu mengubah wajah USK dalam 5 tahun ke depan? Tentu hanya waktu yang akan menjawabnya. Kemampuan Mirza dalam memajukan USK tidak lepas dari kemampuannya menempatkan orang-orang terbaik sebagai pembantunya. Sosok yang dipilih diharapkan benar-benar profesional, bukan sekedar berdasarkan kedekatan pribadi atau praktik asal bapak senang alias ABS. Nah, sepanjang sejarahnya, USK telah melalui berbagai fase perkembangan di bawah kepemimpinan sejumlah rektor yang mumpuni. Dimulai dari M. Jasin sebagai pejabat presiden pada tahun 1961 hingga 1963, kemudian Marzuki Nyaman sebagai ketua presidium pada tahun 1963 sampai 1965, serta Ahmad Ibrahim pada tahun 1965 sampai 1973. Selanjutnya, kepemimpinan dilanjutkan oleh Ibrahim Hasan pada tahun 1973 sampai 1983, Abdullah Ali pada tahun 1983 sampai 1991, M. Ali Basyah Amin pada tahun 1991 sampai 1995, dan Dayan Daud pada tahun 1995 sampai dengan 2001. Kemudian diteruskan Abdi Awahab pada tahun 2001 hingga 2006, Darni M. Daud pada tahun 2006 hingga 2012, Samsul Rijal pada tahun 2012 hingga 2022, serta Marwan pada tahun 2022 hingga 2027. Namun, jika ditanya periode kepemimpinan yang sering dianggap membawa USK mengalami kemajuan signifikan dengan arah visi misi yang jelas, banyak pihak merujuk pada masa kepemimpinan Samsul Rizal. Pada periode tersebut, berbagai kemajuan dicatat seperti peningkatan akreditasi program studi dan institusi, penguatan riset serta publikasi internasional dosen, hingga pengembangan kerjasama dengan banyak universitas luar negeri. Selain itu, terjadi pula peningkatan fasilitas kampus dan pembenahan tata kelola kampus. Maka, pada masa inilah, arah pengembangan USK menuju universitas berdaya saing global mulai diperkuat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.